Oke, eh, kali ini saya akan melanjutkan perkuliahan untuk mata kuliah ke-14 ya, di minggu kedua, di mana pelajarannya adalah mengenai safety, ya, masalah keselamatan kerja. Jadi keselamatan kerja itu adalah faktor yang sangat penting di dalam berbagai macam pekerjaan. Jadi kita bekerja untuk mencari nafkah, ya kan? Atau kalian praktek untuk kuliah supaya bisa lulus, kan gitu. Nah, di dalam pekerjaan praktek atau pekerjaan sesungguhnya di lapangan, maka masalah safety ini sangat penting karena keluarga menunggu di rumah, kan gitu. Jadi masalah safety harus diperhatikan dengan baik. Nah, di dalam pengelasan atau pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan pengelasan, misalkan pemotongan atau proses pemindahan barang-barang, maka ada beberapa hal yang harus diketahui untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja baik di lapangan maupun di bengkel atau di workshop. Jadi di sini masalah safety ya, itu diberikan kepada mahasiswa dengan tujuan supaya kalian memiliki pengertian dasar mengenai safety di dalam bidang pemotongan pengelasan dan pemotongan berhubungan dengan pemotongan material seperti pemotongan dengan gergaji atau dengan panas dan dengan api supaya tidak terjadi kecelakaan kerja. Jadi di sini pendahuluannya adalah suatu pekerjaan yang safe ya, yang aman itu adalah pekerjaan yang tanpa terjadinya kecelakaan. Nah, agar suatu pekerjaan tadi dilakukan tanpa terjadinya kecelakaan, maka bagaimana caranya supaya masing-masing individu itu aware atau sadar bahwa keselamatan kerja itu penting. Oleh karena itu masing-masing pekerja atau masing-masing dari kita gitu ya, harus melakukan apa-apa yang perlu dilakukan untuk menjaga supaya pekerjaan kita dilakukan dengan aman. Komponen yang paling penting dari masalah keselamatan kerja itu adalah masalah leadership atau kepemimpinan, support dan direction atau arahan. Oleh karena itu di beberapa perusahaan ya, itu setiap kali mau pekerjaan dimulai ada apel pagi atau briefing. Ya. Briefing itu penjelasan singkat mengenai pekerjaan apa yang akan dilakukan hari itu ya kan, kemudian masalah-masalah safety yang perlu diperhatikan supaya semua karyawan itu bisa bekerja dengan baik dan aman ya. Yang paling penting di sini adalah leadership ya. Kepemimpinan. Jadi masalah safety ini sangat berhubungan dengan pemimpinnya. Jadi kalau pemimpinnya itu sangat aware terhadap masalah safety, maka karyawan itu dipaksa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang caranya itu aman, yang mencegah terjadinya kecelakaan. Oleh karena itu manajemen harus dengan jelas menyatakan tujuan adanya sistem pekerjaan yang menjamin keselamatan kerja dan memperlihatkan komitmennya terhadap masalah safety dan kesehatan. Kalau di perusahaan banyak bagian itu namanya bagian HSE, Health and Safety Engineering Departemen HSE ya, Health and Safety, bukan Engineering, Health and Safety Environment ya. Jadi HSE itu Health, Safety, and Environment. Jadi ada departemen khusus yang menangani masalah safety di perusahaan HSE Departemen. Jadi di sini di dalam perusahaan ya, itu manajemen itu ya bisa atasan ya, itu harus memiliki komitmen gitu. Komitmen itu ya kesepakatan bahwa pekerjaan yang dilakukan di perusahaan tadi harus aman, harus safe. Contoh misalkan di dalam kapal yang manajemennya care masalah safety, maka seluruh karyawan di situ diberi pembagian sepatu safety, diberi pembagian sarung tangan, diberi pembagian helm. Ya seperti itu. Itu masalah komitmen terhadap menjaga kesehatan dan keselamatan karyawan. Diberi earplug ya, diberi masker,
atau diberi Google. You must approach your job with your safety in mind. Jadi kalau kalian bekerja, itu harus kalian tanamkan dalam pikiran kalian bahwa kalian harus bekerja dengan benar. Ya, sudah beberapa kali terjadi di halaman kapal, ada karyawan yang tertimpa pelat, ya, jatuh lalu jatuh dari tempat yang tinggi terus luka parah, kebakaran, ya. Itu karena masalah safety itu tidak diindahkan dengan benar. Your safety is your own responsibility. Keselamatan kerja kalian adalah tanggung jawab kalian sendiri, ya. And you must take that responsibility. Dan kalian bertanggung jawab terhadap keselamatan diri kalian sendiri. Jadi mulai sekarang kalau bekerja apapun, ya, di tempat manapun, itu masalah safety supaya kalian perhatikan dengan baik, ya. Jangan mengabaikan masalah safety. Nah, masalah yang paling banyak terjadi di dalam suatu proses pengelasan atau berkelas itu adalah masalah luka bakar. Karena pengelasan itu banyak berhubungan dengan panas, jadi ya, maka luka bakar ini sering terjadi. Baik luka bakar yang ringan, ya, maupun luka bakar yang parah, itu sering kali terjadi. Nah, luka bakar adalah salah satu dari kecelakaan yang paling banyak terjadi di dalam suatu berkelas. Nah, makanya kita harus hati-hati masalah luka bakar ini. Luka bakar dapat diakibatkan karena ya cahaya ultraviolet yang dihasilkan oleh busur las, atau las listrik yang mengenai mata, sehingga kita harus menggunakan pelindung mata. Atau dengan kontak langsung terhadap material yang panas, jadi material hasil pemanasan panas, ya. Terus nggak sengaja pakai jam pakai tangan atau kesenggol pakai tangan yang nggak ada sarung tangannya, itu bisa menimbulkan masalah luka bakar. Nah, luka bakar ini bisa bermacam-macam derajatnya, ya, tergantung dari ya kondisi terkena luka bakar ini. Kemudian bisa menimbulkan infeksi kalau luka bakarnya parah, ya, infeksi karena adanya bagian-bagian kulit yang mengalami mati jaringan. Kemudian berdasarkan pada tingkat keparahannya atau severity, maka luka bakar itu dibagi menjadi 3 kategori, yaitu luka bakar tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat ketiga. Nah, ini adalah luka bakar tingkat pertama. Jadi luka bakar tingkat pertama ini yang paling ringan, ya. Meskipun ringan tapi ya sakit dong, namanya luka bakar. Jadi kalian terpercik oleh api las, ya, seperti atau kesenggol sedikit, kemudian kulit itu berwarna merah, kemerah-merahan. Jadi di dalam luka bakar tingkat pertama ini hanya lapisan kulit yang atas saja, di sini yang mengalami luka, ya, mengalami luka. Jadi tidak sampai masuk ke bagian dermis, ya. Jadi hanya ke dermis yang mengalami luka. Jadi di sini warnanya merah, ya, kemudian tender itu berarti ya, agak sakit dikit. Do not involve any broken skin. Kulitnya tidak mengalami retak-retak atau pecah, cuma warna merah saja. Nah, untuk penanggulangan atau ya, jadi kalau kena luka bakar yang pertama, maka cara untuk menanganinya adalah dengan mengompres daerah yang kena panas tadi dengan air dingin, ya, dan mengompres dengan air dingin, air yang dingin, bukan air hangat tapi air dingin. Tujuannya adalah untuk mendinginkan bagian yang terkena panas tadi. Kompres bisa dilakukan dengan lap yang bersih, ya, sapu tangan, kemudian dikompreskan di situ, ya. Jadi sapu tangannya dibersihkan dulu di air panas, kemudian tunggu dingin, ya, baru dikompreskan ke bagian yang terkena luka tadi sampai perihnya hilang, kan gitu. Kemudian setelah perihnya hilang, maka daerah yang warna merah tadi itu bisa dibalut dengan perban atau dengan plester, atau biarkan saja tidak apa-apa, ya, tapi jangan sampai terkena debu atau kotoran karena bisa infeksi. Jangan mengaplikasikan odol atau mentega atau gemuk grease.
di daerah yang terkena luka bakar tadi. Jadi dulu waktu kalian kecil, mungkin saya waktu kecil dulu ya, itu kalau kena luka bakar yang pertama langsung dikasih odol oleh ibu saya. Nah, itu kayaknya sini salah ya. Harusnya dikompres dengan air dingin, satu tangan dibasahi air dingin, satu tangan bersih. Jadi ini adalah luka bakar yang pertama. Kemudian yang lebih parah lagi adalah luka bakar yang kedua, second degree burn. Jadi second degree burn ini yang luka adalah bagian kulit epidermis, tetapi di sini sudah muncul gelembung atau muncul daerah yang rentung-rentung gitu. Karena lapisan kulitnya sudah rusak, sehingga ada gelembung dan mungkin gelembung tadi pecah. Lalu keluar cairan, serum, cairan keluar. Cairannya tidak berwarna. Nah, lagi yang paling penting ya, langkah pertama untuk memperlakukan luka bakar yang kedua ini adalah mengompres daerah yang terkena luka bakar ini dengan air dingin sampai rasa sakitnya agak hilang. Kemudian tutup daerah yang terkena luka bakar ini dengan perban yang bersih atau kain yang bersih atau plester gitu ya, tidak lengket. Kalau lengket nanti plester dikasih lapisan dulu perban. Kalau plester langsung nanti pada waktu berlepas plesternya ini keluar. Lalu kalau perlu ya itu pergi ke medical center. Caranya sembarang minuman dingin yang Anda minum dapat dipakai sebagai kompres. Jadi misalkan ada temannya yang minum Coca-Cola dingin, bisa dituangkan di daerah yang terkena luka bakar tadi supaya apa? Supaya dingin. Jadi tujuannya adalah untuk menurunkan suhu kulit supaya dingin dan mencegah pemanasan di daerah-daerah lainnya dari kulit yang terkena luka bakar ini. Jadi boleh menggunakan teh botol yang dingin dituangkan ke daerah yang luka. Kalau emergensi sekali, kalau tidak ya cari air dingin. Ini luka bakar yang kedua. Nah, yang paling parah adalah luka bakar yang ketiga, third degree burn. Jadi pada luka bakar yang ketiga itu jaringan dermis ini sudah mengalami infeksi atau mengalami luka. Jadi yang luka tidak hanya cuma epidermis tapi sudah dermis ini. Jadi ini luka ini terjadi akibat kontak yang lama waktunya, jangka waktu yang lama terhadap panas. Makanya panas tadi bisa merusak jaringan di bawah sini. Nah, third degree burn itu terjadi apabila permukaan kulit dan jaringan kulit di bawahnya itu mengalami luka, cair, ya, warnanya merah gitu. Kalau misalkan kalian sedang memakai baju atau teman kalian memakai baju terus terbakar di sini, terbakar ya, lihat jalanan saking lamanya. Jangan menyopot bajunya, nanti kulitnya kerontok semua, ya. Jangan menyopot baju yang nempel di kulit yang terbakar tadi. Jangan mengompres atau jangan menuangkan apa-apa yang dingin ke permukaan kulit atau permukaan baju yang nempel di kulit tadi. Beda dengan luka bakar yang kedua. Nah, jangan mengaplikasikan apa-apa, jangan ngasih salep, ngasih apa-apa ya. Yang penting adalah ini, place the cold cloth or cool water to burn on the face of the face, hand or feet to cool the burn area. Jadi jangan memberi es, jangan memberi menuangkan minuman dingin di situ nanti tambah infeksi. Nah, caranya adalah kalian ambil sapu tangan atau kain yang bersih, dituangi air dingin lalu dikompres. Kalau misalkan yang kena luka bakar itu bagian yang dari bajunya, kalau ada baju yang nempel gini, ya tidak bisa dikompres ya. Bajunya jangan diambil, nanti kulitnya ngomong semua. Gitu. Makanya kalau di daerah kulit yang ada baju, misalnya di daerah sini ada baju ya, ada baju yang kulit ya, dikompres boleh, tapi jangan dituangi minuman yang dingin tadi, beda dengan yang luka bakar kedua.
Lalu setelah itu ya bawa ke rumah sakit ya, kalau ambulan, ya, ambil ambulans segera. Jadi seseorang yang terkena luka bakar ketiga, meskipun daerah luka bakarnya sempit ya Pak, tidak luas ya, itu perlu pergi dokter, jangan biarkan, karena bisa menimbulkan infeksi sih. Karena sudah melibatkan jaringan di bawah kulit ya, jaringan lemak di bawah kulit ini. Jadi itu adalah jenis-jenis luka bakar. Makanya nanti kalau terjadi kelas ya, praktek kelas ya, jangan sembrono, karena praktek kelas itu melibatkan penggunaan panas gitu. Jadi kalau ada temannya terkena percikan atau terkena luka bakar, maka hal-hal tadi harus kalian perhatikan. Jadi dilihat dulu gitu ya, daerah yang terbakar itu seberapa parah. Kemudian di dalam bekerja di bidang pengelasan atau cutting, pemotongan itu ada pelindung mata ya, sama pelindung kuping, pelindung telinga. Pelindung mata untuk helm pakai laser. Gunanya adalah untuk mencegah supaya cahaya infrared, inframerah, sama cahaya ultraviolet itu tidak mengenai mata langsung. Karena kalau mata sering-sering terkena infrared atau ultraviolet itu jadi panas ya. Mungkin bagi yang belum biasa mengelas, matanya bisa ada air semalaman gitu. Hari ini praktek mengelas, maka nanti malam itu seperti ada pasirnya di dalam mata ini, seperti ada pasirnya. Berarti matanya kecolongan kena sinar pas. Caranya adalah ya deteksi obat mata pakai tidur atau minum antibiotik. Ya, biasanya gitu ya. Ini ada bermacam-macam kacamata las ya, yang fungsinya sesuai dengan proses pengelasan. Jadi kalau pengelasan yang welding, yang pengelasan listrik itu pakai yang ini. Kalau untuk oksiasilin welding kelas karbit bisa pakai yang ini. Itu untuk hingga untuk proses wire glass itu bisa pakai yang transparan. Jadi nanti pada waktu bekerja di bengkel las ya, kalian beli sendiri untuk yang atau pakai face shield ya. Pada waktu gerinda, pada waktu giping ya, pada waktu giping beli face shield atau beli kacamata yang transparan. Kacamata transparan disediakan oleh laboratorium. Jadi lab itu hanya menyediakan yang dipakai untuk pengelasan aja, yang warna hitam itu gelap. Nah, di samping itu kalian perlu menggunakan yang namanya earplug, ya, earplug dipasang di telinga supaya mencegah telinganya dari bunyi yang bising. Karena apa? Dalam pengelasan pasti ada grinding, pasti ada chipping, menguli selek pakai palu itu suaranya keras ya, kenceng. Makanya biar telinga gendangnya tidak rusak, beli sendiri murah ya, paling ya 10.000 lah ya, dari karet gitu. Atau kapas biasa dimasukkan ke telinga cukup ya. Kalau ini apa mahal? Ini untuk di bengkel-bengkel yang memang suaranya kenceng, jadi dia tidak kedap sekali. Saya nyalakan HP pakai earphone yang bisa bunyi musiknya. Ya bukan good practice ya. Kalau good practice ya pakai earphone yang ada suaranya ini. Kalau nyalakan HP dikasih earphone terus ada musik-musiknya itu ya tidak usah kerja kan gitu. Dengarkan musik aja kan. Ini kerja dengarkan musik kan. Ini kerja di bengkel asal, makanya ditutup dengan earphone yang subuhan, bukan yang keluar lagunya. Nah ini adalah isinya di pabrik-pabrik atau di kantor. Jadi paling kencang itu diisi di pabrik yang ada boilernya 90-20 desibel. Kantor kecil, di kantor di pinggir jalan kecil, jalan tertutup 45-65 desibel. Kantor dipakai 3 orang ngobrol sendiri-sendiri, orangnya ngobrol sendiri 55 desibel. Kantor dipakai 10 orang ngobrol, orang 10 itu ngobrol sendiri-sendiri, kan kerja bergibah 60 desibel, itu jangan ya. Kantor dipakai 50 orang ngobrol 65 desibel. Kalau kantornya dipakai satu orang kok ya desibelnya rendah karena ngobrol sama satu, tidak ada teman. Kalau 2 orang
bisa aja rame, tapi kalau satu orang rame sendiri ya aneh gitu, perlu dipertanyakan. Kemudian masalah berikutnya adalah masalah listrik ya. Masalah keselamatan kalau kita berusaha dengan listrik, karena dari kelas itu kan ada listriknya, kelas listrik, gerinda itu pakai listrik, kemudian gas, wire gas ya, membersihkan permukaan pakai listrik. Makanya di sini yang paling penting adalah jangan sampai setrum ya, karena selangkah listrik itu dapat membunuh, ya, bisa mati, setrum, kaget mati gara-gara setrum ya. Jangan sampai setrum. Electrical safety. Most electric shock in the welding industry does not occur from contact with welding electrode holder. Jadi welder atau kalian waktu mengelas, pada waktu kalian menyalakan mesin las nyala ya, kalian pegang kalau lasnya tidak apa-apa, tidak akan setrum, tidak akan setrum pada waktu pegang kalau lasnya. Jadi stang las ada kapas pegang itu tidak apa-apa, akhirnya itu. Ya. Nah, setrum itu dibuatkan apa? Tapi di sini but as a result of accidental contact with bare or poorly insulated conductor. Jadi ternyata kesetrum di bengkelas itu kebanyakan adalah akibat dari megang kabel yang mengelupas karetnya atau mengelupas isolatornya, itu bisa kesetrum ya. Kalau megang karetnya tidak kesetrum. Nah, mesin gerinda yang ada kabel listrik kan kabelnya itu mengelupas karetnya, karet pegang setrum itu. Nah, itu perlu dicek dulu ya kabel-kabel di situ kondisinya seperti apa. Ya, baik nanti kerja di lapangan dengan kapal atau di waktu praktek. Injuries, even death, can be caused by electric shock unless proper precaution are taken. Jadi setrum ya, itu bisa kaget lalu terbakar ya, karena arusnya tinggi. Atau karena kaget terus mati gitu, karena setrumnya dalam waktu lama, jantungnya tidak kuat mati. Nah, itu tidak diinginkan. Gitu. Oleh karena itu kita harus memberikan perhatian khusus terhadap masalah seperti ini. Nah, di kebanyakan bengkelas, mesin las itu menggunakan 3 fase. 3 fase itu ya kalau di bawah di lab produksi itu ya, itu tegangan listrik mesin las itu 380 volt. 3 fase. Kalau satu fase itu 110 atau 220 satu fase. Kalau 3 fase 380 volt. Ya, tinggi ya, tegangannya tinggi. Ada yang 460, ada yang 440 itu tinggi. Makanya jangan ekstrim mesin las. Namun demikian, fatality, fatal, kecelakaan karena setrum yang bisa menimbulkan kesakitan atau mati ya, itu bisa terjadi kalau kita tersengat listrik di bawah 80 volt. 60 volt itu bisa menimbulkan sakit atau bisa menimbulkan mati kalau terkena serangan jantung gara-gara setrum. Makanya hati-hati. The work is being built and the frame or chassis ini adalah penyangganya jig. Of electric power machine harus disambungkan dengan ground. Jadi ground itu penting untuk mengenalkan arus listrik dari mesin ke tanah ya, supaya groundnya tidak lewat badan. Kalau badan kalian pakai sepatu karet, sepatu safety itu aman. Tapi kalau kondisi sepatunya itu lembab biasanya gitu ya, sepatunya bukan sepatu safety masih bisa setrum. Kemudian kalian harus perhatikan kabel konektor yang ada di mesin las tadi. Kabelnya itu karetnya bagus apa enggak, kabelnya tidak keluar seratnya, enggak free itu jerawat atau keluar seratnya. Kalau kabelnya itu sudah jelek ya, segera lapor ke yang bertanggung jawab untuk mengganti kabel tadi dengan yang baik. Ini masalah safety yang berhubungan dengan listrik. Kemudian pada waktu praktek las atau bekerja di bidang pengelasan ya harus pakai ini. Supaya apa? Supaya tangan tidak panas ya pada waktu melas. Biasanya pada waktu praktek las lupa, logam masih panas itu dipegang. Logam masih panas dipegang dengan lupa. Lalu sini
kena luka bakar. Makanya selalu gunakan yang namanya sarung tangan las. Kemudian pakai ini, pakai jaket lengan panjang, jaket lengan panjang seperti ini. Ini yang tebal. Kalau jaket lengan panjang seperti ini saya ini juga bisa dipakai untuk melas supaya percikan las itu dihalangi oleh baju ini. Jadi baju ini harus dipanjangkan begini, ya, tidak dilipat seperti ini. Jadi dipanjangkan supaya kalau ada percikan las di lengan sini tidak terkena ke kulit. Nah, risikonya ini bolong-bolong. Makanya pada waktu praktek ya, itu kalian harus menggunakan baju lengan panjang supaya tangan kalian terlindungi. Sepatu safety, nah ini sendiri ya. Sepatu safety ada bajanya di sini. Tapi demi keselamatan ya, kalau kerja praktek kan harus pakai sepatu safety. Makanya ya modal mau selamat ya beli sendiri, ya, biar baik. Jadi pakai sarung tangan ini ya, baju ini sama itu apa? Sepatu safety yang ada karetnya. Karet ini berfungsi untuk menghalangi arus listrik masuk ke dalam tanah. Nah di sini ya, handling and storing cylinder. Jadi di dalam bengkel las tertentu yang melibatkan pemotongan itu ada silinder yang dipakai untuk menyimpan gas pemotong asetilin sama oksigen. Maka pengelasannya pemotongannya pakai gas oksiasetilin. Jadi ada gas bahan bakar asetilin atau LPG, ada gas oksigen sebagai persyaratan terjadi pembakaran dan sebagai pendorong supaya apinya memiliki tekanan tinggi. Nah, silinder itu ada katupnya. Jadi di gambar sini ada katupnya. Katup ini dilindungi dengan suatu cap atau penutup yang diulir pada pensimpan. Ya. Dengan menggunakannya, jadi ada katupnya yang dilindungi oleh cap atau penutup tadi. Dan cap itu harus dipasang supaya apa? Supaya barangkali ya, ulir dari regulator tadi, kan ada regulatornya ya, ulir dari kan dipasang silinder dipakai ulir. Nah, ulirnya itu ada masalah terus copot gitu ya, dengan tekanan tinggi itu masih bisa dihalangi oleh capnya itu. Jadi kalau nggak ada capnya maka regulator itu bisa terbang ke sekeliling bengkel saat kalau kena kepala bisa pecah kepalanya. The protection cap ya prevent the valve from being broken off. If the cylinder is not over. Jadi kalau jatuh itu udah rusak dan tidak kalau nggak ada capnya. Makanya capnya itu dipakai melindungi valve. If the valve of a full high pressure cylinder absorbing CO2 and mixed gases is broken off. Jadi kalau tadi itu ulirnya rusak atau valve-nya bermasalah, maka valve tadi ya Pak terlepas dengan kecepatan tinggi, kemudian kena kepala, jebol padanya. Jangan pernah mengangkat silinder dengan memegang capnya, ya. Dengan memegang cap. Kalau mau mengangkat silinder atau tidak silinder, itu yang dipegang botolnya ini. Botolnya ini. Jadi diguling-gulingkan. Jangan mengangkat megang di sini atau megang regulatornya. Jadi selalu megang bodinya silinder tadi. Silinder jangan pernah jatuh atau ditangani kasar. Jadi digelundung-gelundungkan, ditendang-tendang itu ya mungkin bisa terkena regulator, kulitnya rusak kalau nggak ada capnya. Biasanya silinder di Indonesia itu jualannya ada cap. Capnya kan terbuat dari logam. Dan mungkin capnya itu diambil dijual sendiri kiloan. Mungkin saya jarang sekali lihat silinder itu ada capnya di reproduksi. Jadi ini adalah cara penyimpanan silinder. Ya. Jadi sebelum digunakan untuk mengelas oksiasetilin atau memotong, ya, maka ini asetilin silinder yang
dipakai itu diberdirikan dulu selama 15 menit supaya menyampur antara gas dan vehicle-nya. Vehicle itu cairan yang bertekanan tinggi, nanti dia akan menguap jadi gas. Itu vehicle sama gasnya itu supaya bisa bercampur jadi satu dan dipakai untuk bahan bakar. Kemudian di sini ada gambar 25 ini ya. Di sini kalau kita menyimpan asetilin, tabung asetilin itu harus disimpan di daerah yang ventilasinya bagus supaya misalkan regulatornya bocor, maka di sini gasnya bisa terbawa angin keluar dan tidak menimbulkan konsentrasi di dalam ruangan ini. Kemudian di sini adalah penyimpanan tabung asetilin. Kalau dekat dengan bahan bakar yang sudah terbakar, bahan bakar yang sudah terbakar, maka jarak minimnya adalah 6 meter ya, jarak minimum 20 feet atau 6 meter. Jadi kebakaran itu terjadi kalau ada segitiga api. Segitiga api itu ada 3 komponen yang bisa menimbulkan kebakaran. Yang pertama adalah bahan bakar, kedua adalah oksigen, dan yang ketiga adalah bahan yang mudah terbakar. Ini keliru, bukan bahan bakar, sumber api. Nah ini bahan yang mudah terbakar. Jadi apa kebakaran atau api itu akan terjadi apabila ada 3 komponen dari segitiga api. Yang pertama adalah sumber api, bisa dari percikan mesin las, bisa dari rokok, bisa dari korek atau korsleting listrik. Lalu ada oksigen. Oksigen itu kan gas yang dipakai untuk membantu kebakaran. Dan ada bahan yang mudah terbakar, misalkan merokok di dekat sini, tabung asetilin ini kan bahan mudah terbakar. Ada sumber api, rokok tadi, sekeliling sini ada oksigen, ya, bisa terjadi kebakaran. Jadi ini namanya segitiga api. Kemudian kalau terpaksa menyimpan tabung asetilin dengan tabung oksigen bersebelahan, maka di antaranya harus diberi dinding pembatas. Di sini ketinggiannya minimum 1,5 meter dan memiliki setengah jam burn rating. Burn rating itu berarti apabila terjadi kebakaran, maka dinding ini bisa menahan api supaya tidak berpindah dari sini ke sini selama setengah jam. Setengah jam burn rating. Jadi tidak berpindah, apinya itu bisa ditahan oleh dinding ini. Ya. Itu kalau terpaksa menyimpan di sebelah, harus ada dinding pembatasnya. Perlindungan terhadap api, namanya jangan kelas, ada pemotongan material, ada pengelasan yang menimbulkan panas api. Ya. Fire is a constant danger when you shot. Jadi fire itu api itu adalah sumber bahaya yang umumnya terjadi di bengkelas. Kemungkinan terjadinya api tidak bisa selalu dihilangkan. Jadi api itu selalu ada. Tetapi they should be minimized. Jadi mereka itu bisa diminimumkan. Jadi kemungkinan kebakaran dari suatu pekerjaan pengelasan itu ya tidak bisa dihilangkan 100%. Kalau dihilangkan 100% berarti ya tidak ada mengelas, tidak usah ngelas kan gitu. Tapi bisa diperkecil atau diminimumkan. Material-material yang sudah terbakar sebaiknya disimpan pada jarak 10 meter lebih di dalam suatu bengkel jauh dari tempat sumber api. Material yang terbakar seperti minyak, oli, kemudian gas tadi. Tapi kalau tempat saya harus dilindungi dari percikan api langsung dengan dinding tadi itu. Kemudian di pusat, di jalan kantor, biasanya apabila dilakukan pengelasan dengan jarak kurang dari 10 meter dari material yang terbakar tadi,
terpaksa di sini mengelas ya, 5 meter dari proses pengelasan ada tabung gas asetilin atau ada bahan yang tidak terbakar. Maka harus ada yang namanya firewatch. Firewatch itu adalah bagian safety yang tujuannya mengamati kemungkinan terjadinya api. Jadi namanya firewatch. Jadi dia tugasnya adalah selama berdiri mengelas, dia mengamati, mengawasi ya. Siapa tahu apinya sampai ke daerah yang ada material yang sudah terbakar tadi. Makanya ini ada firewatch. Firewatch can be provided by any person who knows how to sound the alarm and use a fire extinguisher. Firewatch itu adalah orang bagian safety biasanya yang bisa membunyikan alarm dan menggunakan pemadam kebakaran. Apa? Alat pemadam api ringan. Bisa pasir ya, bisa apa namanya, bisa tabung yang kecil itu ya. Jadi firewatch. Pemadam kebakaran harus berasal dari jenis yang sesuai untuk sumber api tertentu. Jadi sumber kebakaran itu bisa didapatkan oleh bermacam-macam material. Nah, makanya itu pemadam kebakaran yang portable atau yang ukuran yang besar, ya, kayak organ itu isinya zat untuk pemadam kebakaran itu harus sesuai dengan dari mana itu berasal. Oleh karena itu pemadam kebakaran dibagi menjadi 4 jenis A, B, C, D. Ada yang general type yang bisa dipakai untuk semuanya ini A, B, C, D. Karena penggunaan jenis pemadam kebakaran yang salah itu dapat memperbesar api. Ya. Apinya tidak tambah mati, tambah besar nyalanya. Itu tidak diinginkan. Bahkan bisa menimbulkan ledakan. Nah, ini adalah pemadam kebakaran jenis A, di mana pemadam kebakaran ini ditujukan untuk memadamkan kebakaran akibat kayu dan kertas. Ya. Identifikasinya adalah di kalengnya atau di tabungnya itu ada segitiga warna hijau dengan huruf A yang warnanya hijau di tengah ini. A, berarti tipe A untuk memadamkan kayu atau kertas ini. Jadi ini tipe A adalah pemadam kebakaran dipakai untuk memadamkan benda-benda padat seperti tas, kayu, kain. Jadi ini huruf A-nya hijau, segitiganya warna hijau. Kemudian tipe B itu dipakai untuk memadamkan cairan, ya, cairan yang terbakar, seperti minyak, gas, cat, thinner. Nah, di dalam kalengnya atau tabungnya itu ada kotak warnanya merah, lalu huruf B-nya warna merah. Ini dipakai untuk memadamkan cairan yang terbakar. Berikutnya adalah tipe C. Pemadam tipe C dipakai untuk memadamkan kotak sikring atau kebakaran akibat korsleting listrik. Ya, misalkan motor listrik yang panas lalu terbakar, ya. Sikring, kotak sikring, dan mesin las yang korsel lalu terbakar. Nah, pemadam kebakaran tipe C ini ditandai dengan lingkaran warna biru, lalu ada huruf C di bagian dalamnya, ya. Biru. Tipe D adalah pemadam kebakaran yang dipakai untuk memadamkan logam yang mudah terbakar. Ada logam yang mudah terbakar, misalkan apa itu kembang api. Waktu kecil dulu saya bikin kembang api, kembang tetes itu kalau dinyalakan warnanya abu-abu sebelum nyala. Kalau nyala dia apinya kemana-mana, percikan yang kemana-mana harus seperti kembang. Nah itu hasilnya dibikin dari campuran antara seng dan magnesium. Nah, logam seng dan magnesium itu mudah terbakar. Dan kalau dia terbakar, maka dia harus dipadamkan dengan pemadam tipe D. Ya. Seperti zinc, magnesium, titanium. Nah, jadi identifikasinya adalah di tabungnya itu ada bintang warnanya kuning, lalu ada huruf D. Itu pemadam kebakaran yang dipakai untuk memadamkan logam yang terbakar. Jadi ada 4 macam jenis pemadam kebakaran. Ini kalau kalian jalan di departemen perkapalan sini di lab ya, atau di ruang kelas, barangkali lihat tabung pemadam kebakaran, silakan dilihat termasuk kategori apa, A, B, C atau D, atau general.
general kategori. Jadi pakai memadamkan semua jenis sumber api. Nah, di mana dilakukan pemadam kebakaran itu? Nah, jadi kalau kita punya gudang, atau kalian nanti jadi pengusaha lalu memiliki gudang, dipakai untuk kayu di sini, maka di sebelahnya ini dikasih atau diberi pemadam kebakaran tipe A. Jangan di sini, gitu ya. Kalau di sini kayunya terbakar, tidak ada orang yang mau ngambil pemadam kebakarannya. Ya, makanya diletakkan di sini, ya, lebih jauh supaya kalau terbakar, ngambilnya ini tidak membahayakan petugasnya. Jadi dikasih tipe A. Lalu di sini ada penyimpanan gem minyak liquid, maka tipe B-nya di sini. Kalau tipe bakar, maka ngambilnya masih aman. Jangan di sini, ya, tidak bisa diambil dengan kompor. Lalu di sini ada fuse, kotak listrik. Pemadamnya diletakkan agak jauh ini. Oke. Jadi ini adalah lokasi pemadam kebakaran yang dipasang di dalam ruangan yang memudahkan pengambilan pemadamnya tadi dan tidak membahayakan orang yang memadamnya api. Ini adalah peletakan pemadam kebakaran. Kita lihat di depan perkapalan sini apakah peletakan sudah benar. Jadi peletakan tidak boleh terlalu rendah, tidak boleh terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi nanti hanya orang-orang yang tinggi yang bisa mengambil. Kalau terlalu rendah, ya pakai mainan anak mungkin gitu. Tapi di apartemen sini tidak ada anak. Makanya peletakannya itu paling tinggi 1,5 meter. Jadi 1,5 meter ya. Sangat jauh, sehingga bisa dijangkau oleh siapapun yang mau mengambil atau mau memadamkan pakai apar ini, alat pemadam api ini. Kemudian di dinding yang dipakai untuk memasang apar itu diberi tanda, jadi bisa tanda merah di sini, atau ada tulisan fire kasih panah merah, atau ini kalau kolomnya itu kalau dipasang di kolom bagian atasnya di warna merah, lalu kalau di dinding bisa dicat warna merah supaya apa? Supaya kalau ruangan terbakar, bukan terbakar ya, ruangan itu di bagiannya yang terbakar lalu ada asap banyak, maka begitu melihat bagian yang ada merahnya, bagian atasnya ada aparnya, jadi bisa menandai bahwa daerah sini merah, jadi ada apar di atasnya. Atau daerah sini merah yang asap tol, tidak kelihatan apa-apa karena asap ya. Maka ini merah dari atasnya ada pemadamnya. Jadi tandai dengan jelas, ini yang dikor. Berikutnya adalah bagaimana caranya melakukan penanganan material atau material handling. Ini penting karena mungkin beberapa di antara kalian atau orang tua kalian atau teman-teman atau di perusahaan ya, karyawan perusahaan itu melakukan pemindahan barang dengan cara yang tidak benar ya, bisa menimbulkan salah urat atau kejepit. Jadi kalau mengangkat benda berat kayak gini, maka dari mulai jongkok kemudian berdiri, pakainya adalah pakai ini, pakai kaki, pakai paha ini, kekuatannya ada di sini. Jangan menggunakan punggung. Kalau menggunakan punggung nanti bisa selil di sini, punggung. Lalu timbul yang namanya salah urat di punggung, kejepit. Tidak bisa gerak. Jadi angkatnya pakai paha. Kemudian kalau memindahkan barang pakai katrol ini, yang disarankan adalah mendorong. Ini mendorong. Karena misalkan ada tali di sini yang putus itu, barang ini akan ke depan, terlempar ke depan, tidak kena kaki. Tapi kalau di sini kan ditarik. Apabila ini patah atau putus ya, mungkin kota ini kena kaki, makanya bahaya, tidak boleh. Kalaupun nanti dia harus menarik seperti ini, maka talinya juga harus panjang. Supaya apa? Kalau ada apa-apa ya, dia jatuhnya tidak kena kaki, tapi sebelum yang narik ini. Jadi lebih baik didorongin jangan ditarik. Jadi kalau narik pun harus jauh jaraknya, pakai tali. Kemudian pada waktu menarik material berat-berat ini, material berat ini pakai tali itu, pakai tali atau sling, ya, sling baja, jangan berdiri satu garis dengan slingnya. Ya,
paling tidak berdiri menyerap dengan slingnya. Supaya apa? Kalau sling itu putus ya, putusnya ke arah sana, bukan ke arah badan kita. Jadi kalau kita saat dengan sling tadi 90 derajat ya, maka kalau sling itu putus tiba-tiba bisa kena kita. Tapi kalau slingnya ada di sana, barangnya di sana, sling putus ya, sana dulu baru lengkung dulu ya, tidak langsung kena ke badan kita. Jadi jangan gitu, whenever stand in line, kita jadi jangan kena garis dengan sling tadi itu ya. Jadi lebih menyerong gitu. Emergency sering pelut ya, jika diperlukan untuk menarik korban gunakan rope. It is possible, jadi disarankan untuk berdiri agak menyerong gitu terhadap rope tadi. Jadi kalau rope-nya itu putus, maka direvisi, jadi tidak akan kena badan seperti kejut gitu ya. Nah, ini adalah bagian penting dari suatu bengkelas, karena dalam suatu bengkelas atau laboratorium las itu harus ada ventilasi. Ventilasi itu dipakai untuk mengeluarkan asap yang berbahaya keluar dari bengkel, juga udara. Di actual building area harus juga ventilated, jadi harus diberi ventilasi yang memadai. Ventilasi itu bisa natural, bisa alami, maksudnya alami itu ya tidak pakai motor listrik, jadi dia asapnya keluar dengan sendiri, atau bisa menggunakan mekanikal ya, pakai blower, bisa blower. Asap yang berlebihan, ozon atau smoke asap, kalau ini fume itu kuat atau asap yang bahaya, dapat terkumpul di daerah pemanasan. Ventilasi should be provided for their removal. Jadi ventilasi diperlukan untuk menghilangkan asap yang berbahaya tadi, asap-asap yang warnanya putih tadi atau warnanya gelap tadi, supaya keluar dari ventilasi. Natural ventilation is best. Jadi ventilasi natural itu paling baik, ya, keluar dengan sendirinya. Tetapi ventilasi yang mekanikal dapat digunakan. Mekanikal pakai kipas angin atau pakai blower. Area yang memiliki volume 283 meter kubik atau lebih per welder, atau yang memiliki atap, ceiling itu atap tingginya 4,9 meter atau 5 meter ya, atau lebih, tidak perlu ada ventilasi pakai motor listrik, biar hilang sendiri, pakai jendela aja cukup. Kecuali kalau mulai terkumpul asap-asap yang berbahaya di daerah, mulai keropakan berarti asapnya terlalu banyak, dia harus dihilangkan dengan menggunakan mekanikal tadi. Jadi intinya kalau volume daerah itu besar, atau atap ceiling langit tingginya lebih dari 5 meter ya, tidak usah pakai blower, tidak apa-apa, hilang dengan sendirinya, pakai jendela. Kemudian di sini ada ventilasi ruangan secara umum, itu harus memiliki kapasitas memindahkan udara sebanyak 56 meter kubik atau lebih per orang per welder. Jadi ini adalah kapasitas kerja dari suatu blower atau suatu ventilator yang digerakkan dengan motor listrik. Ya. Kemudian dia harus memiliki suction head, penyedot yang cukup kuat untuk memindahkan udara dengan kecepatan 30 meter per menit. Ya, udara tadi ada asapnya, ada debu dan macam-macam keluar dari ruangan tadi. Jadi laju pemindahannya. Kemudian apabila ventilasi kecil, kemudian ventilasi itu banyak, misalnya 3 atau 5 gitu, maka bengkel tadi harus dilengkapi dengan ventilasi yang mekanikal, ya, ada blowernya. Blower tadi bisa dipasang secara permanen di dinding atau di jendela gitu, atau bisa
dipindah-pindah. Jadi ada blower yang dipindah-pindah pakai apa namanya, pakai ducting yang bisa ditekuk, dipendekkan, dipanjangkan seperti selang gitu. Ducting itu kan portable, bisa dipindah-pindah. Nah ini adalah contoh dari ventilas yang baik ya. Karena di sini asapnya itu disedot lalu difilter dulu. Nggak langsung dibuang keluar gitu, karena asapnya mengandung racun. Difilter dulu lalu filternya ini diganti atau dibersihkan secara rutin gitu. Lalu asap hasil filter tadi dibuang keluar. Jadi di dalam booth pengelasan, ya, di pengelasan itu masing-masing ada metodenya ini. Ya, jadi asapnya langsung disedot kemana-mana di dalam filter tadi. Ini yang baik. Jadi ini bisa digeser-geser yang ini. Nah, intinya adalah kita bekerja, bisa bilang ya, itu harus berpikir bahwa safety itu didahulukan, safety first. Di mana-mana seluruh pabrik, kalau kalian datang di galangan kapal atau jarak tulisannya besar-besar, safety first. Ya, keselamatan adalah diutamakan, safety first. Biasanya perusahaan memiliki safety department, HSE, Health and Safety Environment, Departemen Safety Health, SHE, Safety Health Environment atau Health Safety and Environment, dengan ada manajernya, manajer HSE. Tujuannya adalah supaya pabrik tadi itu ya memiliki pola kerja yang aman ya, yang tidak sembrono karyawan. Safety officer job is to make sure that all workers comply with safety rule during production. Jadi selama pekerjaan fabrikasi atau pekerjaan manufaktur ada bagian safety, biasanya pakai baju warna merah, safety itu. Safety itu baju warna merah itu keliling-keliling ya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa peralatan las, kalau ada pengelasan, pemotongan, selang untuk oksigen, selang untuk asetilin itu tidak tertimpa suatu, tidak bocor. Listrik, kabelnya tidak kemana-mana, tidak ada yang mengelupas, itu dari safety officer begitu ya. Kalau ada orang yang bekerja di ketinggian, maka harus pakai body harness. Lalu kalau ada orang yang bekerja di ketinggian, butuh perancang ya, maka perancangnya diberi railing atau diberi pegangan, supaya kalau ada jatuh, kalau mau jatuh ada penyangga. Di samping untuk tempat memasang body harness ya. Jadi itu masalah yang harus diperhatikan. Kemudian kalau bangun kapal ada manhole, itu diberi pembatas supaya orang tidak kejeblok manhole kan gitu. Itu penting sekali masalah safety. Kemudian ini adalah overclothing, ya, bajunya benar, sarung tangan panjang, sepatunya safety, pakai pelindung mata, pelindung kuping ya. Lalu tugas dari safety officer tadi, kalau ada pekerja-pekerja yang tidak mengikuti aturan safety, maka dia bisa dipecat atau dikeluarkan dari proyek ya. Seperti itu ya. Harusnya gitu ya, tapi rata-rata ya enggak kalau di halaman. Peralatan bisa dicek secara periodik untuk memastikan bahwa mesin gerinda itu aman ya, tidak nyetrum, mesin lasnya aman ya, kabelnya tidak mengelupas. Maintenance worker ada yang produksi dan equipment is proper working condition at all time. Jadi bagian maintenance kalau ada kabel yang mengelupas ya, betulkan diberi selat baru atau diganti. Nah kalau ada kecelakaan terjadi ya, kecelakaan kan nggak mungkin bisa dinolkan gitu. Kalau bisa dinolkan ya alhamdulillah, kalau tidak ya terjadi kecelakaan namanya kecelakaan. Kita berusaha meminimumkan seminimum mungkin, tapi mungkin aja bisa terjadi. It is important that appropriate immediate first aid step application. Jadi apabila terjadi kecelakaan, maka bagaimana cara menanggulangi kecelakaan, di report ya. Orang yang mengalami kecelakaan tadi di evakuasi, diberi pertolongan pertama pada kecelakaan, lalu dibikin report. Biasanya safety officer begitu. Nanti berikutnya ya, penyebab dari kecelakaan tadi apa, investigasi. Kok bisa? Lalu habis itu ditentukan cara untuk pencegahan.
You should take time to learn the proper procedure for accident response. Nah, ini respon dari kecelakaan tadi. Ya. Dan melaporkan. And reporting before you need to respond in an emergency. Setelah situasi has been properly taken care of, setelah situasinya bisa ditangani, maka biasanya ya, bagian tadi itu misi for kecelakaan, seperti saya bilang supaya kecelakaan tadi tidak terulang lagi dan dievaluasi faktor apa yang bisa menimbulkan kecelakaan tadi. Ini biasanya di pabrik-pabrik yang sangat care terhadap masalah safety, ya. PMA misalnya, PMA kalau dari Eropa atau Amerika seperti Jepang gitu. Kalau di dalam negeri ya ada beberapa, tapi kalau di dalam kapal ya kurang begitu care. Ringkasan, jadi di dalam suatu bengkel atau suatu workshop yang melibatkan pengelasan komponen, maka ya, faktor bahaya yang umum terjadi itu adalah masalah api dan ledakan, eksplosi. Hot mental, logam panas ya, karena logam panas ini jelas nggak sengaja pegang tangan mengalami luka bakar tangannya. Mekanikal ini berhubungan dengan proses ya mesin ya, pemindahan barang, kemudian proses-proses lain yang berhubungan dengan peralatan mekanis ya. Ini masalah umum ya. Masalah umum. Lalu masalah pengerasan, ada setrum, ada busur listrik atau busur api, fume, asap dan gas-gas yang berbahaya yang bisa menimbulkan keracunan paru-paru. Kemudian ruangan yang terbatas ya, yang harus ada ventilasinya itu tadi. Sedangkan dalam masalah pemotongan dan perlakuan panas di treatment, maka di sini harus ada prosedur untuk melakukan perlakuan panas, prosedur melakukan pemotongan dengan api atau dengan gas, dan penyimpanan bahan-bahan yang dipakai untuk melakukan pemotongan tadi. Kan ada silinder berisi gas pemotong sama silinder berisi oksigen kan ini. Nah, jadi materi minggu kedua saya kira cukup sekian dulu ya. Nanti kalian lihat PPT-nya, kalau misalnya ada pertanyaan ya, itu kalian bisa melihat di Google atau bertanya langsung pada saya. Oke, terima kasih.